Ia mengira sedang memancing sendirian, padahal sejak awal ada yang duduk di sampingnya. Selamat datang di Babat Misteri. Aku masih ingat betul pertama kali nama Agus muncul dalam cerita ini. Bukan karena kejadian aneh, tapi justru karena sesuatu yang terlihat terlalu normal untuk disebut luar biasa. Agus hanyalah pemuda kampung biasa, pekerja serabutan yang hobinya memancing. Setiap sore, ia membawa joran tua, ember plastik, dan umpan seadanya. Tak ada yang istimewa. Sampai suatu hari, ia mulai sering pulang dengan hasil tangkapan yang tidak masuk akal. Awalnya warga hanya mengira Agus sedang beruntung. Sungai memang sedang bagus, kata mereka. Tapi masalahnya, sungai yang dimaksud bukan sungai biasa. Itu sungai lama, tersembunyi di balik hutan kecil di ujung desa. Sungai yang sejak lama jarang didatangi orang. Sungai yang bahkan oleh orang tua-tua kampung disebut dengan nada pelan, seolah menyebut namanya saja sudah cukup untuk mengundang sesuatu yang tak terlihat. Aku mendengar sendiri dari Agus, dengan nada ringan seakan ia tak sedang membicarakan tempat terlarang. Katanya airnya tenang, ikannya besar-besar, dan hampir tak pernah ada pemancing lain di sana. Sepi, enak, begitu katanya. Tapi justru kata sepi itulah yang membuatku tak nyaman. Hutan yang mengelilingi sungai itu tidak terlalu lebat, tapi anehnya terasa berat. Pohon-pohonnya tua, berdiri rapat, dan cahaya matahari seperti malas menembus ke bawah. Jalan setapak menuju sungai sudah hampir tertutup semak, tanda bahwa sudah lama tak dilewati. Orang-orang tua di desa sering melarang anak-anak bermain ke arah sana, bukan dengan ancaman, tapi dengan kalimat sederhana yang selalu berakhir menggantung. Jangan ke sana. Bukan tempat kita. Agus tahu semua cerita itu. Ia tumbuh di desa yang sama, mendengar kisah-kisah yang sama, tentang orang yang masuk hutan lalu pulang dalam keadaan linglung, tentang suara tawa di malam hari, tentang sungai yang kadang terlihat dangkal, kadang seperti tak berujung. Tapi Agus menganggapnya sekadar cerita pengantar tidur. Baginya ikan lebih nyata daripada mitos. Hari pertama ia memancing di sungai itu tak ada kejadian aneh, hanya rasa tenang yang tak biasa. Ia duduk di batu besar, melempar kail, dan menunggu. Angin hampir tak bergerak, suara burung pun jarang terdengar. Seharusnya itu cukup untuk membuat orang gelisah, tapi tidak bagi Agus. Justru ia merasa seperti sedang berada di tempat yang menerima kehadirannya. Ia pernah bercerita sambil tertawa kecil. Aneh ya, di sana rasanya betah, padahal sunyi. Aku hanya diam saat mendengarnya. Sunyi yang membuat betah seringkali bukan pertanda baik. Yang membuat cerita ini mulai terasa janggal adalah hasil pancingannya. Setiap kali Agus pulang dari sungai itu, embernya penuh. Ikan-ikan besar, segar, sisiknya mengkilap seolah baru diangkat dari kolam budidaya. Padahal sungai lain di sekitar desa sedang seret. Beberapa warga sempat ikut penasaran, bertanya lokasi pastinya. Agus menjawab santai, menunjuk arah hutan, tanpa menyebut nama sungai. Sendirian terus, tanya seseorang padanya suatu sore. Agus mengangguk. Iya, jarang ada orang ke sana. Kalimat itu terdengar biasa, tapi jika dipikirkan lebih dalam, justru disitulah masalahnya. Sungai itu bukan sungai populer, bukan pula sungai yang mudah diakses. Namun Agus bisa masuk dan keluar tanpa hambatan, seolah hutan membuka jalan khusus untuknya. Aku mulai memperhatikan perubahan kecil. Agus jadi sering berangkat pagi-pagi sekali, sebelum matahari benar-benar naik. Ia jarang bercerita detail tentang apa yang ia lihat di sana. Jika ditanya lebih jauh, jawabannya selalu singkat. Biasa saja, padahal hasil tangkapannya jelas tidak biasa. Sungai itu sendiri punya reputasi yang buruk. Dulu pernah ada orang luar desa yang mencoba memancing di sana dan pulang dengan demam tinggi berhari-hari. Ada pula cerita tentang pemuda yang mengaku melihat perkampungan asing di seberang sungai lengkap dengan rumah-rumah kecil. Tapi ketika ditunjukkan ke orang lain, yang ada hanya semak dan pepohonan. Semua cerita itu terkubur oleh waktu, tapi tidak pernah benar-benar hilang.
Agus seolah menjadi pengecualian dari semua peringatan itu. Ia tidak sakit, tidak kesurupan, tidak tersesat. Justru rezekinya mengalir deras. Dan disitulah letak kecurigaan yang mulai tumbuh pelan-pelan dalam benakku. Dalam banyak kisah lama, tempat terlarang jarang memberi sesuatu secara cuma-cuma. Jika terlalu mudah, biasanya karena ada harga yang belum ditagih. Bab ini hanyalah awal. Sungai terlarang itu belum menunjukkan wajah aslinya. Agus pun belum sadar bahwa ia tidak benar-benar sendirian di sana. Yang jelas, sejak pertama kali ia duduk di tepi sungai itu, sesuatu telah memperhatikannya. Diam, sabar, menunggu waktu yang tepat untuk benar-benar memperkenalkan diri. Sejak hari-hari berikutnya, Agus mulai merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan dengan kata-kata. Bukan rasa takut, bukan pula firasat buruk. Lebih seperti perasaan ditemani. Padahal ia selalu berangkat memancing sendirian, tak pernah mengajak siapapun, tak pernah melihat orang lain menyusul ke sungai terlarang itu. Namun setiap kali duduk di batu besar langganannya, ada sensasi aneh yang muncul pelan-pelan, seperti kehadiran seseorang di jarak yang sangat dekat. Aku mendengar ceritanya langsung dari Agus, meski ia sendiri menyampaikannya sambil tertawa, seolah itu hanya perasaan bodoh yang tak perlu dipikirkan. Katanya, saat kail sudah dilempar dan ia menatap permukaan air, seringkali ia merasa ada yang duduk di samping kirinya. Bukan bayangan, bukan suara langkah. Hanya rasa yakin bahwa kursi kosong itu sebenarnya tidak benar-benar kosong. Agus pernah refleks menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Hanya batu, air sungai, dan pepohonan yang diam. Tapi rasa itu tak hilang. Justru semakin jelas. Seolah jika ia memejamkan mata sedikit saja, ia bisa membayangkan bentuk tubuh seseorang di sana. Perasaan doang kali, gumamnya suatu kali. Lebih pada dirinya sendiri daripada pada siapapun. Namun anehnya setelah kalimat itu terucap, tarikan pada jorannya langsung terasa kuat. Kejadian seperti itu berulang. Setiap kali Agus mulai ragu atau mencoba mengabaikan perasaan ditemani itu, selalu ada sesuatu yang mengalihkan perhatiannya. Entah ikan besar yang tiba-tiba menyambar umpan, entah arus air yang mendadak berubah. Seolah sungai itu tak ingin ia terlalu banyak berpikir. Yang lebih mengganggu, rasa ditemani itu tidak pernah terasa mengancam. Tidak ada tekanan di dada, tidak ada bulu kudut berdiri. Justru sebaliknya, ada ketenangan yang tidak wajar. Tenang yang terlalu dalam, seperti perasaan pulang ke tempat yang sudah lama dikenal. Pada suatu sore, Agus mengaku mendengar suara. Bukan suara keras, bukan bisikan jelas, lebih seperti pikiran yang bukan berasal dari kepalanya sendiri. Suara itu muncul begitu saja, tanpa arah. Jangan di situ. Agus sempat terdiam, tangannya berhenti menggulung senar. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tak ada orang lain. Hutan tetap sunyi, sungai mengalir pelan. Di sana lebih dalam. Tanpa tahu kenapa, Agus memindahkan posisi lemparan kailnya ke bagian sungai yang lebih gelap, tepat di bawah bayangan pohon tua. Beberapa detik kemudian, kailnya ditarik keras. Ikan besar kembali ia dapatkan. Saat menceritakan bagian ini, Agus menggaruk tengkuknya. Wajahnya terlihat bingung tapi juga kagum. "Aku nggak dengar pakai telinga," katanya. "Kayak tahu aja." Aku mendengarnya dengan perasaan tidak enak. Dalam banyak kisah yang pernah ku dengar, suara yang terdengar seperti pikiran sendiri justru yang paling berbahaya. Karena saat itu, manusia jarang mempertanyakan asalnya. Hari demi hari, kehadiran tak terlihat itu semakin terasa nyata. Agus mulai secara refleks menyisakan ruang di sampingnya setiap kali duduk. Bukan karena sadar, tapi karena tubuhnya bergerak seolah memang ada orang lain yang akan duduk di sana. Kadang ia bahkan sempat menggeser ember ikannya sedikit ke depan, seperti memberi tempat. Ada satu momen yang membuatku yakin, Agus sebenarnya sudah tidak sendirian sejak lama. Ia bercerita bahwa suatu sore, tanpa sadar ia menghela napas panjang dan berkata pelan, "Lumayan hari ini." Kalimat itu bukan ditujukan ke siapapun. Tapi beberapa detik kemudian, perasaan hangat menjalar di dadanya. Seperti ada yang mendengarkan, seperti ada yang setuju. Sejak saat itu, Agus tak lagi merasa canggung berbicara sendiri di tepi sungai. Ia kadang mengeluh soal umpan yang habis, kadang soal panas yang menyengat, kadang soal hidupnya yang begitu-begitu saja. Dan setiap kali ia berbicara, selalu ada respons tak langsung. Bukan suara, melainkan kejadian. Ikan datang, angin bertiup.
Waktu terasa lebih cepat berjalan. Yang lebih mengkhawatirkan, rasa ditemani itu tidak pernah terasa mengancam. Tidak ada tekanan di dada, tidak ada bulu kudut berdiri. Justru sebaliknya, ada ketenangan yang tidak wajar. Tenang yang terlalu dalam, seperti perasaan pulang ke tempat yang sudah lama dikenal. Yang paling mengkhawatirkan, Agus sama sekali tidak merasa aneh dengan semua itu. Baginya sungai itu ramah, hutan itu bersahabat, dan sosok pendamping yang tak pernah ia lihat itu terasa lebih dekat daripada manusia manapun di kampung. Ia pernah berkata ringan, "Aneh ya, di sana aku gak pernah ngerasa sendirian." Kalimat itu seharusnya membuat siapapun waspada. Tapi bagi Agus, itu justru alasan kenapa ia terus kembali. Bab ini menandai awal dari sesuatu yang lebih dalam. Karena ketika manusia mulai nyaman dengan kehadiran yang tak kasat mata, biasanya bukan lagi manusia yang memegang kendali. Sungai itu telah menerima Agus, dan sesuatu di dalamnya mulai menganggap Agus miliknya. Sejak kehadiran tak terlihat itu mulai terasa, sesuatu yang lain ikut berubah. Hasil pancingan Agus bukan sekedar bertambah banyak, tapi melampaui batas kewajaran. Jika sebelumnya ia pulang membawa ember penuh, kini ia sering kebingungan sendiri, karena ikan yang ia dapatkan melebihi wadah yang ia bawa. Padahal peralatan yang ia gunakan tetap sama, joran tua, senar yang sudah beberapa kali disambung, dan umpan urah yang dibeli di warung kampung. Aku memperhatikan langsung dari cerita-cerita yang sampai ke telingaku. Agus tak pernah membual. Ia bukan tipe orang yang suka membesar-besarkan cerita. Justru karena caranya bercerita begitu datar, hasil yang ia dapatkan terdengar semakin ganjil. Ia berkata seolah itu hal biasa, padahal bagi pemancing manapun, apa yang ia alami sudah masuk wilayah mustahil. Agus pernah berkata pelan, hampir seperti mengeluh. "Capek juga ya, nariknya kebanyakan." Kalimat itu membuatku terdiam. Tak ada pemancing waras yang mengeluh karena terlalu banyak ikan. Setiap lemparan kailnya nyaris tak pernah sia-sia. Bahkan sebelum umpan menyentuh dasar sungai, tarikan sudah terasa. Ikan-ikan besar seolah berebut, tidak memilih, tidak curiga. Ada patin sungai yang ukurannya tak biasa, ada baung besar, bahkan jenis ikan yang oleh warga sekitar sudah lama jarang terlihat. Semua muncul dari satu titik yang sama, bagian sungai yang selalu ia lempar setelah mendengar arahan itu. Yang membuatku semakin tidak nyaman adalah kondisi ikan-ikan tersebut. Tidak ada luka kail yang kasar, tidak ada tanda perlawanan berlebihan. Seolah mereka menyerahkan diri. Sisik-sisiknya bersih, matanya bening, dan tubuhnya dingin dengan cara yang aneh. Bukan dingin air, tapi dingin seperti benda yang terlalu lama berada di tempat teduh. Agus sendiri mulai heran, tapi bukan curiga. Lebih ke bingung yang bercampur senang. Ia pernah menatap embernya lama-lama lalu bergumam. Padahal biasanya susah begini. Seolah ada bagian dalam dirinya yang sadar ini tidak wajar, tapi sengaja memilih untuk tidak menggali lebih dalam. Beberapa warga sempat mencoba mengikuti Agus. Mereka penasaran, tapi anehnya, setiap kali orang lain datang, hasil pancingan Agus justru biasa saja, bahkan kadang nihil. Sebaliknya, ketika ia kembali sendirian, sungai itu seperti hidup kembali. Ikan datang bertubi-tubi, arus terasa bersahabat, dan waktu berjalan terlalu cepat. Salah satu warga sempat bercanda setengah serius, "Jangan-jangan sungainya kenal kamu, Gus." Agus hanya tersenyum, tapi senyum itu aneh, seperti ada kebanggaan kecil yang tak bisa ia jelaskan. Ada satu kejadian yang membuat hasil pancingan itu terasa semakin tidak masuk akal. Suatu sore, senar pancing Agus hampir putus karena tarikan yang terlalu kuat. Ia panik, berusaha menahan, tapi dalam hatinya muncul keyakinan aneh bahwa senar itu tidak akan putus. Dan benar saja, bukan hanya tidak putus, ia justru berhasil menarik ikan yang ukurannya hampir mustahil untuk sungai sekecil itu. Saat ikan itu tergeletak di darat, Agus terdiam lama. Nafasnya berat, bukan karena lelah, tapi karena ada rasa yang sulit dijelaskan. Campuran kagum dan takut yang belum sepenuhnya terbentuk. Ia sempat berbisik pelan, hampir seperti mengeluh. "Ini kebesaran." Kalimat itu menggantung. Sungai tetap diam, tapi di saat yang sama, ada perasaan hangat yang kembali muncul di dadanya. Seolah ada yang menenangkan, seolah ada yang berkata bahwa semua ini wajar.
bahwa ia pantas mendapatkannya. Sejak hari itu hasil pancingan Agus tidak lagi bisa dihitung dengan logika. Ia mulai membawa 2 ember, lalu 3. Kadang ia membagi ikan ke tetangga tanpa banyak bicara. Namun setiap kali ikan itu dibawa pulang dan dimasak, selalu ada rasa aneh yang tak bisa dijelaskan. Bukan rasa amis, bukan rasa busuk, lebih seperti rasa hambar yang membuat orang cepat kenyang dan malas makan lagi. Aku mulai memahami satu hal, sungai itu bukan sekedar memberi ikan, ia sedang memberi kepercayaan. Dalam kisah-kisah lama, makhluk yang bukan dari dunia manusia seringkali menunjukkan niatnya lewat kemudahan yang berlebihan. Dan ketika hasil datang terlalu mudah, biasanya itu bukan rezeki biasa, melainkan umpan. Bab ini menjadi titik di mana keberuntungan Agus berubah menjadi tanda peringatan. Karena hasil pancingan yang tidak masuk akal bukanlah hadiah, melainkan cara halus untuk membuat seseorang berhenti bertanya. Dan Agus, tanpa sadar, sudah mulai berhenti mempertanyakan segalanya. Ada satu hal lagi yang berubah, dan kali ini bukan soal ikan. Waktu. Atau lebih tepatnya, cara Agus merasakan waktu ketika berada di sungai itu. Sesuatu yang awalnya ia anggap sepele, tapi perlahan menjadi tanda paling jelas bahwa tempat itu tidak berjalan dengan aturan yang sama seperti dunia manusia. Agus sering berkata, ia hanya memancing sebentar, paling lama 1 atau 2 jam. Ia berangkat saat matahari masih agak rendah, udara belum terlalu panas, dan bayangan pohon masih panjang. Di perasaannya, ia baru duduk, baru melempar kail beberapa kali, lalu tiba-tiba langit sudah berubah warna. Senja datang terlalu cepat, kadang bahkan malam langsung jatuh begitu saja. Aneh, baru juga duduk, katanya suatu kali sambil melihat langit yang sudah gelap. Kalimat itu terdengar ringan, tapi saat aku mendengar kelanjutannya, rasa tidak enak mulai muncul. Karena ketika Agus pulang, kampung sudah dalam keadaan sunyi. Lampu-lampu rumah menyala, jalanan kosong, dan suara orang-orang sudah jarang terdengar. Padahal menurut perasaannya, seharusnya anak-anak masih bermain, warung masih buka, dan azan maghrib belum lama berkumandang. Suatu malam seorang tetangga menegurnya dengan nada heran. "Dari mana saja kamu, Gus?" Agus menjawab santai, "Mancing, baru pulang." Tetangga itu terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Kamu berangkat dari pagi." Agus tertawa kecil, mengira itu bercanda, tapi wajah orang itu tidak sedang bercanda. Dan sejak saat itu, Agus mulai menyadari bahwa ada selisih waktu yang tidak bisa ia jelaskan. Berjam-jam hilang begitu saja, tanpa ia merasa lelah, tanpa ia merasa menunggu terlalu lama. Yang lebih janggal, selama berada di sungai, Agus tidak pernah merasa lapar atau haus. Ia bisa duduk berlama-lama tanpa memikirkan makan atau minum. Perutnya terasa penuh, tubuhnya terasa ringan, seolah waktu berhenti hanya untuknya. Seolah kebutuhan manusia ditahan sementara. Aku mendengar satu cerita yang membuat bulu kuduku meremang. Suatu sore, Agus sempat melihat bayangan matahari di permukaan air. Posisi matahari itu membuatnya yakin hari masih sore. Tapi ketika ia berdiri dan melangkah menjauh dari sungai, hutan tiba-tiba terasa lebih gelap dari biasanya. Suara serangga malam muncul begitu saja. Dan ketika ia menoleh kembali ke langit, bulan sudah menggantung rendah. Padahal barusan masih terang, gumamnya. Tidak ada rasa panik, tidak ada kebingungan berlebihan. Itu yang paling mengkhawatirkan. Seolah pikirannya menerima semua itu sebagai hal wajar. Seolah ada sesuatu yang menenangkan bagian dalam dirinya setiap kali logika mencoba bertanya. Beberapa kali Agus mencoba mengatur waktu. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk pulang sebelum senja. Ia bahkan sempat melihat jam di ponselnya sebelum masuk hutan. Tapi anehnya, selama di sungai, ia jarang sekali mengecek jam. Bukan karena lupa, melainkan karena tidak merasa perlu. Seakan waktu tidak lagi penting di sana. Suatu ketika, ponselnya mati tanpa sebab. Baterai penuh saat berangkat, tapi mati total ketika ia hendak pulang. Dan saat ia menyalakannya kembali di rumah, jam di ponsel menunjukkan jam yang berbeda dari jam dinding. Selisihnya tidak sedikit, hampir 3 jam. Agus hanya mengernyit, lalu mengabaikannya. Aku mulai melihat pola yang jelas. Sungai itu tidak hanya memberi ikan, tapi juga mengambil sesuatu secara perlahan. Bukan benda, bukan tenaga, melainkan waktu. Waktu Agus, jam-jam hidupnya yang hilang tanpa bekas. Dalam banyak cerita lama, kehilangan waktu seringkali menjadi tanda bahwa seseorang sudah terlalu lama berada di wilayah yang bukan miliknya.
Ada satu kalimat Agus yang terus terngiang di kepalaku. Ia mengucapkannya tanpa maksud apapun, tapi terasa sangat berat. Di sana rasanya cepet banget, nggak kayak di sini. Kalimat itu sederhana, tapi maknanya dalam. Karena jika suatu tempat membuat waktu terasa singkat, bisa jadi bukan waktunya yang bergerak cepat, bisa jadi manusianya yang sedang ditahan. Atau lebih buruk lagi, sedang diajak masuk ke alur waktu yang bukan berasal dari dunia ini. Bab ini menjadi bukti bahwa sungai terlarang itu tidak hanya memikat lewat hasil pancingan. Ia mulai mengaburkan batas siang dan malam, menghapus jam-jam tanpa izin. Dan Agus, tanpa sadar, mulai hidup dalam dua waktu yang berbeda. Satu di kampungnya, satu lagi di tempat yang selalu membuatnya lupa untuk pulang. Peringatan itu datang bukan dari orang yang kukenal. Dan justru karena itulah kata-katanya terasa jauh lebih berat. Bukan kepala desa, bukan orang tua kampung yang biasa bercerita soal pantangan, melainkan seorang lelaki tua yang muncul begitu saja di jalan setapak menuju rumah Agus pada sore yang kelihatannya biasa. Agus menceritakannya kepadaku dengan nada datar, tapi aku bisa menangkap ada kegelisahan kecil yang ia sembunyikan. Katanya, saat itu ia pulang dengan langkah ringan, ember ikan di tangannya hampir penuh. Ia merasa hari itu singkat, menyenangkan, dan seperti biasa, terlalu mudah. Di tengah jalan yang sepi, ia melihat seseorang duduk di atas batang kayu tumbang, tepat di pinggir jalur hutan. Orang tua itu kurus, pakaiannya kusam, dan wajahnya dipenuhi keriput yang dalam. Tapi matanya tajam. Bukan tajam karena marah, melainkan seperti mata orang yang sudah melihat terlalu banyak hal. Agus berniat lewat begitu saja, tapi langkahnya terhenti ketika lelaki itu berbicara lebih dulu. Dari sungai itu lagi. Bukan pertanyaan, pernyataan. Agus refleks berhenti. Ia tidak ingat pernah bertemu orang tua itu sebelumnya. Bahkan wajahnya terasa asing, seperti bukan warga kampung manapun di sekitar sini. Iya, jawab Agus singkat. Lelaki tua itu menatap ember ikan di tangan Agus cukup lama. Terlalu lama untuk sekedar melihat hasil pancingan. Tatapannya seperti menembus isi ember, seolah ia tidak melihat ikan, melainkan sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak kasat mata. "Kau memancing sendirian?" tanyanya kemudian. Agus mengangguk. Orang tua itu menghela napas pelan. "Tidak." Satu kata itu membuat suasana berubah. Agus sempat tersenyum kecil, mengira orang tua itu bercanda atau sekedar sok tahu, tapi wajah di hadapannya tidak menunjukkan tanda bercanda sedikit pun. "Ada yang duduk di sampingmu." Lanjutnya, suaranya rendah. "Dan kau terlalu nyaman untuk menyadarinya." Agus terdiam. Untuk pertama kalinya ia tidak tahu harus menjawab apa. Semua perasaan yang selama ini ia abaikan, tentang rasa ditemani, tentang suara yang bukan suara, mendadak naik ke permukaan. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, orang tua itu kembali bicara. "Kalau sudah ditemani yang bukan manusia," katanya pelan, "jangan terlalu sering diajak bicara. Apalagi kalau kau mulai merasa betah." Agus menelan ludah. "Maksudnya apa?" Lelaki tua itu berdiri perlahan. Tubuhnya terlihat rapuh, tapi ada wibawa aneh yang membuat Agus tidak berani mengalihkan pandangan. "Sungai itu bukan tempatmu. Ia hanya membiarkanmu masuk karena ada yang mengizinkan." Kalimat itu menggantung. Angin lewat sebentar, dedaunan bergerak pelan. Dan entah kenapa, Agus merasa hawa di sekitarnya mendadak lebih dingin. "Kalau kau terus datang," lanjut orang tua itu, "yang menemanimu akan mulai meminta lebih. Bukan ikan, bukan waktu, tapi dirimu." Setelah itu, tanpa menunggu jawaban, lelaki itu melangkah pergi ke arah hutan. Bukan ke jalan kampung, tapi ke arah yang berlawanan. Ke arah yang bahkan oleh warga sekitar jarang dilewati. Agus sempat memanggil, tapi tidak ada jawaban. Dalam hitungan detik, sosok itu seperti ditelan pepohonan. Saat Agus melanjutkan langkah pulang, dadanya terasa berat. Untuk pertama kalinya, hasil pancingan yang biasanya membuatnya senang, justru terasa seperti beban. Ember di tangannya serasa lebih berat dari biasanya, bukan karena ikan, tapi karena pikiran yang mulai dipenuhi pertanyaan. Namun anehnya perasaan itu tidak bertahan lama. Sesampainya di rumah, begitu ia meletakkan ember dan membersihkan diri, ketenangan yang biasa ia rasakan kembali muncul, seolah ada sesuatu yang menepuk pelan batinnya, menyuruhnya untuk tidak memikirkan perkataan orang tua itu terlalu jauh.
seolah peringatan tadi hanyalah suara luar yang tidak perlu didengarkan. Agus bahkan berkata pada dirinya sendiri, "Paling orang tua aneh." Kalimat itu seharusnya menjadi penutup, tapi justru sejak hari itu, kehadiran tak terlihat di sungai terasa semakin dekat. Bukan lagi sekedar rasa ditemani, melainkan rasa diawasi dengan penuh perhatian. Dan setiap kali Agus mengingat wajah orang tua misterius itu, selalu muncul dorongan halus dalam dirinya untuk kembali ke sungai, lebih cepat, lebih sering. Aku menyadari satu hal dari cerita ini. Peringatan tidak selalu datang untuk menghentikan langkah seseorang. Kadang ia datang hanya untuk memastikan bahwa ketika semuanya terlambat, manusia tidak bisa berkata bahwa ia tidak pernah diberitahu. Dan Agus sudah diperingatkan. Momen itu terjadi tanpa tanda apapun. Tidak ada firasat, tidak ada kejadian besar yang mendahului. Justru karena datang di saat yang tenang, penampakan itu terasa jauh lebih mengganggu. Agus menceritakannya kepadaku dengan suara yang lebih pelan dari biasanya, seolah takut jika kata-katanya terdengar terlalu jelas, sesuatu akan kembali mendengarkan. Hari itu sungai terlihat lebih tenang dari biasanya. Airnya hampir tidak beriak, memantulkan langit dengan sangat jelas. Agus duduk seperti biasa di batu besar, tubuhnya condong ke depan, mata mengikuti gerak senar pancing. Perasaan ditemani itu masih ada, tapi kini sudah menjadi bagian dari kebiasaan. Ia tidak lagi menoleh, tidak lagi bertanya dalam hati. Ia menerima. Entah kenapa, sore itu ia merasa ingin melihat ke dalam air lebih lama. Bukan karena ikan, bukan karena arus. Hanya dorongan kecil yang membuatnya menunduk, menatap pantulan di permukaan sungai. Awalnya ia hanya melihat wajahnya sendiri. Wajah lelah, sedikit lebih kurus, dengan mata yang terlihat tenang tapi kosong. Lalu ada yang berubah. Di pantulan itu, di samping bayangan dirinya, muncul bentuk lain, samar, tidak langsung jelas. Seperti bayangan yang tidak seharusnya ada. Agus sempat mengedipkan mata, mengira itu hanya permainan cahaya. Tapi bayangan itu tidak hilang, justru semakin tegas. Ia melihat sosok yang duduk tepat di sampingnya. Bukan manusia, itu yang pertama kali ia sadari. Tubuhnya mirip manusia, tapi proporsinya sedikit berbeda. Terlalu ramping, terlalu tegak. Rambutnya hitam pekat dan jatuh lurus, sementara wajah itu terlihat halus, hampir terlalu sempurna untuk disebut manusia. Dan yang paling membuat nafas Agus tertahan adalah telinganya, panjang dan meruncing ke belakang. Agus tidak langsung menoleh. Seluruh tubuhnya kaku, jantungnya berdebar, tapi anehnya tidak disertai rasa panik yang seharusnya muncul. Ia hanya menatap pantulan itu, seolah sedang melihat sesuatu yang sudah lama menunggunya untuk disadari. Sosok itu tersenyum. Bukan senyum lebar, bukan pula senyum menyeramkan. Senyum tipis, tenang, seperti seseorang yang akhirnya diketahui keberadaannya setelah lama duduk diam. "Kau akhirnya melihat." Suara itu muncul begitu saja di kepala Agus. Ia menelan ludah, bibirnya bergerak pelan. "Kamu siapa?" Sosok di pantulan air itu tidak menjawab dengan kata, tapi senyumnya sedikit melebar. Perasaan hangat kembali menjalar di dada Agus, lebih kuat dari sebelumnya. Rasa tenang yang sama, tapi kini bercampur dengan sesuatu yang membuatnya sulit berpaling. "Kenapa aku bisa dapat ikan banyak?" tanya Agus. Suaranya hampir tak terdengar. Kali ini sosok itu berbicara. Suaranya lembut, tidak bergema, tidak berat, terlalu halus untuk dunia yang keras. "Karena kau duduk dengan sopan, kau tidak mengganggu, kau mendengarkan." Agus terdiam. Semua peringatan, semua cerita lama, semua keganjilan yang selama ini ia abaikan berdiri di ambang pikirannya. Tapi tidak satu pun benar-benar masuk, karena di saat itu, perasaan diterima jauh lebih kuat daripada rasa takut. Ia memberanikan diri menoleh ke samping. Tidak ada siapa-siapa. Batu itu kosong. Sungai tetap mengalir pelan. Hutan diam seperti biasa. Tapi ketika ia kembali menatap air, pantulan itu masih ada. Sosok itu masih duduk di sana, menatapnya dengan mata yang dalam dan jernih, seperti mata makhluk yang tidak pernah mengenal kebohongan. "Kau tidak perlu takut," kata sosok itu. "Aku sudah lama di sini." "Kenapa aku?" Agus bertanya, kali ini lebih jujur dari sebelumnya. "Karena kau mau tinggal," jawab suara itu. Tidak dengan kata,
tapi dengan perasaan. Perasaan yang membuat Agus tiba-tiba sadar betapa betahnya ia di tempat itu. Betapa ringan hidupnya setiap kali berada di tepi sungai. Betapa dunia luar terasa jauh dan tidak penting. Sosok itu lalu mengalihkan pandangannya ke air. Ikan-ikan terlihat bergerak di bawah permukaan, berkumpul tepat di depan Agus, seolah menunggu, seolah patuh. "Selama kau datang," suara itu kembali terdengar, "rizkimu tidak akan kurang." Kalimat itu seharusnya menjadi batas, seharusnya menjadi titik di mana Agus bangkit dan pergi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ia mengangguk pelan, bukan sebagai jawaban, tapi sebagai tanda penerimaan. Ketika matahari mulai tenggelam dan bayangan di air memudar, sosok itu perlahan menghilang. Pantulan kembali normal, hanya wajah Agus yang tersisa. Tapi kini wajah itu tidak sama. Ada ketenangan yang lebih dalam, dan di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang telah berubah. Saat Agus pulang hari itu, ia tidak lagi bingung, tidak lagi bertanya-tanya. Ia sudah tahu, selama ini ia memang tidak sendirian. Dan sekarang, ia juga tahu dengan pasti apa yang menemaninya. Bab ini menjadi titik balik, karena begitu penampakan itu disadari, hubungan yang sebelumnya samar, kini menjadi nyata. Sungai itu bukan lagi sekedar tempat memancing, ia telah menjadi tempat pertemuan. Dan Agus, tanpa sepenuhnya menyadari konsekuensinya, telah melihat wajah dari sesuatu yang selama ini ia hanya rasakan. Setelah hari itu, tidak ada kata perjanjian yang diucapkan. Tidak ada janji yang diminta secara langsung. Tidak pula syarat yang disebutkan dengan jelas. Tapi justru disitulah letak kesepakatannya. Ia tumbuh pelan-pelan, halus, nyaris tak terasa. Sampai Agus sendiri tidak tahu di mana batas antara kebiasaannya dan sebuah ikatan. Agus tetap datang ke sungai itu seperti biasa, bahkan lebih sering. Jika dulu ia masih sempat ragu sehari atau 2 hari, kini tidak lagi. Ada dorongan halus yang selalu menariknya ke sana. Bukan paksaan, lebih seperti ajakan yang terlalu sopan untuk ditolak. Setiap kali ia mencoba tidak berangkat, perasaannya gelisah. Tidurnya tidak nyenyak, pikirannya kembali ke sungai, ke air yang tenang, ke batu tempat ia biasa duduk. Tanpa pernah disadari kapan mulainya, Agus mulai melakukan hal kecil yang aneh. Setiap kali ia mendapat ikan pertama, ia tidak langsung memasukkannya ke ember. Ia meletakkannya sebentar di atas batu pipi di dekat air. Diam, seperti memberi waktu. Baru setelah itu, ia memindahkannya. Awalnya ia mengira itu hanya kebiasaan baru, tapi lama-lama, tindakan itu terasa seperti kewajiban. Suatu sore, setelah tangkapan terasa sangat banyak, Agus berhenti sejenak. Ia menatap embernya yang hampir penuh, lalu menatap sungai. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil 2 ekor ikan terbesar dan meletakkannya di batu yang sama. Ia bahkan mengatur posisinya rapi, menghadap ke arah air. "Cukup segini," katanya pelan. Tidak ada jawaban, tidak ada suara. Tapi perasaan hangat itu kembali muncul, lebih kuat, lebih lama. Seolah ada yang menerima pemberian itu dengan senang. Sejak saat itu, pembagian hasil menjadi sesuatu yang otomatis. Agus tidak pernah menghitungnya, tidak pernah menentukan jumlah pasti. Kadang 1 ekor, kadang 2, kadang lebih. Ia hanya mengikuti rasa. Dan anehnya, setiap kali ia merasa sudah cukup memberi, hasil pancingannya berhenti sendiri. Senar tidak lagi ditarik, sungai kembali tenang. Aku mendengar bagian ini dengan dada terasa sesak. Karena dalam banyak kisah lama, kesepakatan paling berbahaya bukanlah yang diikat dengan sumpah, melainkan yang dijalani dengan rasa nyaman. Saat seseorang memberi tanpa diminta dan menerima tanpa bertanya. Agus mulai berbicara lebih sering di tepi sungai. Bukan berbicara keras, hanya gumaman pelan. Tentang hidupnya yang sulit, tentang pekerjaan yang tak menentu, tentang rasa sepi yang sering datang malam-malam. Ia tidak menyebut nama siapapun, tapi setiap kata terasa seperti ditujukan pada satu pendengar yang sama. "Di sini tenang," ucapnya suatu kali. Dan dalam dadanya, muncul rasa setuju yang bukan berasal dari pikirannya sendiri. Ia tidak lagi terkejut ketika waktu terasa menghilang, tidak lagi heran ketika ikan datang terlalu mudah. Semua itu terasa wajar, seperti bagian dari rutinitas yang sudah lama terbentuk. Sungai memberi, Agus datang. Agus memberi, sungai tenang. Tidak ada aturan tertulis, tapi semuanya berjalan rapi. Yang paling mengkhawatirkan adalah perubahan cara Agus memandang dunia luar. Kampung terasa bising, orang-orang terasa melelahkan, percakapan manusia terasa kosong. Ia lebih memilih diam, lebih memilih menyendiri,
lebih memilih menunggu waktu berangkat ke sungai berikutnya. Ia pernah berkata tanpa sadar, "Kalau di sana, rasanya aku nggak kurang apa-apa." Kalimat itu sederhana, tapi maknanya dalam. Karena saat seseorang merasa tidak kekurangan apapun di satu tempat, ia akan mulai meninggalkan tempat lain tanpa disadari, perlahan, tanpa perpisahan. Kesepakatan itu tidak pernah diucapkan secara resmi, tidak ada kata setuju atau tidak setuju. Tapi setiap langkah Agus menuju sungai, setiap ikan yang ia sisihkan, setiap keluhan yang ia bagi di tepi air adalah bentuk persetujuan yang semakin menguat. Dan sesuatu di balik sungai itu tahu betul satu hal, kesepakatan paling kuat adalah yang tidak pernah disadari sebagai kesepakatan. Bab ini menjadi titik di mana hubungan Agus dengan dunia di balik sungai berubah arah. Bukan lagi sekedar ditemani, bukan lagi sekedar diberi. Ia mulai terikat, dan ikatan itu tumbuh dari kebiasaan kecil, dari rasa nyaman, dari keyakinan palsu bahwa semua ini terjadi secara alami. Padahal, tidak ada yang benar-benar alami ketika dua dunia mulai saling memberi, tanpa pernah membicarakan harga yang harus dibayar. Perubahan itu tidak datang sekaligus. Tidak ada satu pagi di mana Agus bangun lalu menjadi orang yang berbeda. Semuanya terjadi perlahan, begitu halus, sampai orang-orang di sekitarnya lebih dulu menyadarinya dibanding Agus sendiri. Dan seperti kebanyakan perubahan yang berbahaya, ia datang dengan wajah yang tenang. Agus mulai lebih banyak diam, bukan diam karena murung, tapi diam yang terasa kosong. Ia masih tersenyum jika diajak bicara, masih menjawab seperlunya, tapi tatapannya sering melayang entah kemana, seolah pikirannya tertinggal di tempat lain, di sungai itu, di air yang tenang, di batu tempat ia duduk berjam-jam tanpa merasa bosan. Ia tidak lagi tertarik pada obrolan biasa, cerita soal pekerjaan, soal harga, soal rencana hidup, semuanya terasa tidak penting baginya. Jika pembicaraan mulai ramai, Agus justru memilih menjauh, duduk sendiri, menunduk, kadang tersenyum kecil, seperti mengingat sesuatu yang hanya ia yang tahu. Salah satu tetangga pernah menegurnya. "Kamu kenapa sekarang jarang ngomong, Gus?" Agus mengangkat bahu. "Nggak kenapa-kenapa." Jawaban itu jujur menurut versinya, karena memang ia tidak merasa ada yang salah. Perubahan paling jelas terlihat dari kebiasaannya. Dulu ia masih sering makan bersama, masih menikmati masakan rumah. Sekarang ia sering lupa makan, atau makan sekadarnya. Katanya tidak lapar. Tubuhnya memang tidak terlihat lemas, tapi wajahnya semakin pucat. Matanya lebih dalam, seperti kurang tidur, padahal ia jarang begadang. Waktu tidurnya pun berubah. Agus sering terbangun sebelum subuh dengan perasaan gelisah. Bukan karena mimpi buruk, melainkan karena dorongan kuat untuk pergi. Pergi ke sungai, duduk di sana, diam, menunggu. Ia pernah berkata lirih pada dirinya sendiri, "Kalau ke sana pasti tenang." Yang membuatku merinding adalah cara Agus mulai berbicara tentang sungai itu, bukan lagi sebagai tempat, tapi hampir seperti makhluk hidup. Ia menyebutnya dengan nada lembut, penuh rasa memiliki, seolah sungai itu bukan sekadar aliran air, melainkan sesuatu yang memahami dirinya lebih baik daripada manusia manapun. "Di sana aku merasa dimengerti," ucapnya suatu sore. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi berat. Karena manusia yang merasa lebih dimengerti oleh sesuatu yang tidak kasat mata, biasanya sudah mulai menjauh dari dunia nyata. Dan Agus perlahan berada di titik itu. Ia juga mulai enggan disentuh. Jika ada yang menepuk bahunya, ia refleks menghindar, seolah sentuhan manusia terasa asing baginya. Sebaliknya, ketika berada di tepi sungai, ia bisa duduk sangat dekat dengan air tanpa rasa takut. Bahkan sesekali ia merendam tangannya, membiarkan arus menyentuh kulitnya lama-lama. Ada satu kejadian kecil yang memperjelas semuanya. Suatu hari, Agus pulang tanpa membawa ikan sama sekali. Embernya kosong, tapi wajahnya tetap tenang, tidak kecewa, tidak heran. Ketika ditanya, ia hanya berkata, "Hari ini cukup duduk." Cukup duduk. Bagi pemancing, kalimat itu tidak masuk akal. Tapi bagi Agus, duduk di sana sudah menjadi tujuan. Ikan hanyalah bonus. Kehadiran itulah yang ia cari. Rasa ditemani, rasa diterima. Aku mulai melihat bahwa Agus bukan lagi orang yang sama. Bukan karena ia berubah menjadi jahat atau aneh,
melainkan karena ia perlahan melepaskan bagian-bagian kecil dari dirinya sebagai manusia. Rasa lapar, rasa cemas, rasa ingin kembali cepat ke rumah. Semua itu mulai menghilang. Dan yang paling menyedihkan, ia tidak merasa kehilangan apapun. Perubahan pada diri Agus bukanlah perubahan yang mencolok. Tidak ada teriakan, tidak ada kegilaan. Justru karena itulah ia berbahaya. Karena ketika seseorang berubah tanpa menyadarinya, ia tidak akan pernah merasa perlu untuk kembali. Bab ini menjadi tanda bahwa ikatan itu sudah mulai mempengaruhi bukan hanya kebiasaan, tapi juga jati diri. Agus tidak lagi sekedar sering ke sungai. Sebagian dari dirinya sudah tinggal di sana. Dan pertanyaannya bukan lagi apakah ia akan pergi terlalu jauh, melainkan kapan ia akan berhenti kembali sebagai manusia seutuhnya. Tidak ada yang benar-benar menyadari kapan terakhir kali Agus terlihat seperti biasanya. Tidak ada yang ingat percakapan penutup. Tidak ada yang merasa perlu menanyakan rencana ke depan. Karena kepergian Agus bukanlah peristiwa yang datang dengan suara keras. Ia datang seperti kebiasaan lain yang luput diperhatikan. Pagi itu, Agus keluar rumah lebih awal dari biasanya. Tidak membawa banyak barang. Joran tua, ember plastik, dan wajah yang tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang akan pergi jauh. Ia tidak berpamitan pada siapapun. Tidak karena lupa, tapi karena di kepalanya, ia hanya akan pergi sebentar, seperti biasa. Hari itu berlalu seperti hari-hari lain. Kampung hidup dengan ritmenya sendiri. Orang-orang bekerja, berbincang, lalu pulang. Hingga senja datang dan Agus belum juga kembali. Tidak ada yang langsung curiga. Ia memang sering pulang malam. Tapi ketika malam semakin larut dan rumahnya tetap gelap, kegelisahan mulai menyusup pelan-pelan. Beberapa orang mencoba mencarinya. Mereka menyusuri jalan setapak menuju hutan, memanggil namanya pelan. Tidak ada jawaban. Hutan terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah menahan napas. Dan di tepi sungai itu, mereka menemukan sesuatu yang membuat langkah terhenti. Joran Agus bersandar di batu besar. Embernya tergeletak kosong. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada jejak kaki yang jelas. Hanya air sungai yang mengalir tenang, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Seperti sungai yang selalu menunggu, bukan sungai yang kehilangan. Seseorang berbisik lirih. Kemana dia? Tidak ada yang menjawab. Karena di tempat itu, pertanyaan terasa tidak pada tempatnya. Sungai itu tidak memberi kesan bahwa seseorang telah diambil. Justru sebaliknya, seolah seseorang telah pulang. Beberapa orang bersumpah mendengar suara dari arah air saat mereka berdiri lama di sana. Bukan suara panggilan yang jelas, bukan teriakan. Lebih seperti gumaman lembut yang sulit dibedakan dari suara arus. Ia memilih tinggal. Tidak ada yang bisa memastikan siapa yang mengucapkannya, atau apakah itu benar-benar suara. Tapi setelah malam itu, tak ada satupun warga yang berani memancing di sungai tersebut. Bahkan mendekat pun mereka enggan. Hari-hari berlalu, nama Agus perlahan jarang disebut. Barang-barangnya tetap di rumah. Tidak ada tanda bahwa ia pergi jauh. Tidak ada surat, tidak ada pesan, hanya kekosongan yang dibiarkan begitu saja. Karena tak seorang pun tahu bagaimana cara mengisinya. Yang aneh, sesekali ada warga yang mengaku melihat seseorang duduk di batu besar itu saat senja. Siluetnya mirip Agus, posisi duduknya sama, diam, tenang. Tapi setiap kali didekati, sosok itu menghilang bersama cahaya sore. Ada pula yang mengatakan, ikan di sungai itu kini semakin banyak. Terlihat jelas dari permukaan berenang berkelompok, seolah menunggu seseorang yang tak lagi datang sebagai tamu, melainkan sebagai bagian dari tempat itu sendiri. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Agus. Tidak ada kepastian, tidak ada penjelasan yang benar-benar bisa diterima akal. Tapi satu hal terasa jelas sejak awal cerita ini berakhir. Sungai itu tidak pernah berhenti memanggil. Dan mungkin bagi mereka yang terlalu lama merasa betah, panggilan itu tidak terdengar seperti ancaman, melainkan undangan. Undangan untuk tinggal, untuk berhenti kembali, untuk menjadi bagian dari sesuatu yang tenang, sunyi, dan tidak mengenal waktu. Cerita Agus tidak memiliki penutup yang rapi, karena tidak semua kisah horor berakhir dengan jeritan atau darah. Beberapa berakhir dengan keheningan, dengan satu kursi kosong di rumah, dengan satu batu di tepi sungai yang selalu terlihat seperti sedang menunggu seseorang duduk kembali.
Dan jika suatu hari kau melewati sungai yang terasa terlalu tenang, terlalu ramah, dan membuatmu lupa waktu, mungkin itu bukan sungainya yang memanggil. Mungkin ada seseorang di sana yang sudah lebih dulu menjawab panggilan itu.